saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Nah, apa sih itu profesionalisme guru? Supriyadi mengatakan bahwa profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan ada yang rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi. Dengan demikian, profesionalisme merupakan performance quality dan sekaligus sebagai tuntunan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya, guru sebagai profesional dituntut untuk bisa bekerja dalam koridor profesionalisme. Guru adalah pekerja profesi, oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu. Pemahaman secara saintifik profesionalisme menunjuk pada ide, aliran, atau pendapat bahwa suatu profesi harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada profesionalisme. Berbicara tentang profesionalisme guru tentunya berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai tenaga pendidik, yang harus memiliki kemampuan pedagogi, emosional, serta kemampuan sosial guru dalam diharapkan mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional. Seperti yang Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru dan murid, teknologi instruksional, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya, bukan sebaliknya justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi. Perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi pentingnya profesionalisasi guru. Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru yang profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru profesional. Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajarkan, melainkan harus menjadi manajer belajar. Guru yang profesional memiliki kemampuan profesional dan sosial. Tidak semua menyadari bahwa profesionalisasi tenaga pelaksana itu bukan hanya terletak dalam masa-masa persiapan, tetapi juga di dalam pembinaan guru dan cara pelaksanaan tugas-tugas harian. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi masalah keprofesionalisasian guru ketika mengajar. Seorang guru dalam merancang pembelajaran juga harus semakin terampil dalam mengelola kelas sesuai dengan karakteristik peserta didiknya untuk mencapai akhir dari tujuan materi yang diajarkan. Guru harus menjadi pembelajar yang terus menyesuaikan ilmu pengetahuan dimiliki dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Caranya adalah bisa dengan menyusun jadwal rutin berapa buku yang harus dibaca dalam satu hari atau satu minggu untuk menambah wawasan. Selain itu, harus sering melakukan penelitian atau menulis sebuah artikel agar bisa lebih banyak mengambil dan menganalisa kejadian-kejadian di sekitar, serta rajin mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Perlu adanya pembaharuan dan variasi dalam mengajar. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sangatlah dianjurkan.
Selanjutnya, solusi masalah keprofesionalisasian guru secara umum di Indonesia. Yang pertama, pemangku kepentingan atau pemerintah pusat dan daerah untuk mengkaji ulang kebutuhan real guru di lapangan. Jangan memaksakan membuka lowongan guru jika memang tidak diperlukan. Yang kedua, pemangku kepentingan melakukan evaluasi akhir tahun ajaran untuk mengetahui rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik pada setiap tahun. Yang ketiga, pemangku kepentingan melakukan kajian yang mendalam dalam pengangkatan jabatan kepala sekolah, sehingga yang terpilih menjadi kepala sekolah adalah benar-benar dari guru profesional yang berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis yaitu tulang punggung keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Kompetensi pedagogis ini terkait dengan cara mengajar yang baik dan tepat, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Untuk meningkatkan kemampuan pedagogis ini, para tenaga guru perlu diberikan metode pengajaran di sekolah, yaitu yang pertama, metode diskusi, di mana metode ini lebih efektif dari metode ceramah, karena diskusi menutup mental dan pikiran serta tukar-menukar pendapat. Yang kedua, metode studi kasus, di mana metode ini relevan terutama untuk program studi yang menekankan penerapan suatu hukum terhadap suatu kasus. Yang ketiga, metode tutorial, di mana metode ini berupa penugasan kepada beberapa siswa tentang suatu objek tertentu, lalu mereka mendiskusikannya dengan pakar di bidangnya untuk memastikan pemahaman mereka tentang objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu metode tim pengajar, yaitu salah satu bentuk dari metode ini adalah sekurang-kurangnya 2 orang mengajar satu mata pengajaran yang sama dalam waktu yang sama. Pengembangan kompetensi teknik informasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terutama pada pendidikan. Saat ini terus berkembang. Untuk pengembangan kemampuan teknologi informasi ini dibutuhkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, ketersediaan fasilitas teknologi berupa komputer, video, proyektor, dan lainnya. Yang kedua, ketersediaan isi serta bahan-bahan terkait metode penggunaan teknologi informasi tersebut untuk mendukung metode pengajaran dan pelaksanaan kurikulum pendidikan. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan para guna tentang cara penggunaan alat-alat teknologi informasi tersebut sehingga dapat mengajarkannya juga kepada mereka. Perkenalkan, nama saya Joemika Spencer Sirait dengan NIM 1213131305. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi kepribadian. Pengembangan kompetensi kepribadian itu adalah personal yang mencerminkan kepribadian yang menetap stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Di sini saya ada 4 aspek psikologi kompetensi pendidikan guru yang mencerminkan kepribadiannya. Yang pertama, mantap dan stabil itu memiliki konsisten dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Yang kedua, dewasa, yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, arif dan bijaksana, yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, berwibawa, perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi sosial. Pengembangan kompetensi sosial ini kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat di sekitarnya. Pengembangan kompetensi guru itu ada beberapa cara, antara lain itu sebagai berikut. Studi lanjut program strata 2 studi. Yang kedua, kursus dan pelatihan. Yang ketiga, pemanfaatan jurnal. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.